Para ulama menyebutkan bahwa kesyirikan itu bisa didefinisikan dalam dua pengertian. Pengertian yang lebih umum dan yang lebih khusus. Kalau pengertian yang umum adalah kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillahi billah mimma huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Syirik secara umum adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, atau menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah Rabbul Alamin di dalam perkara yang khusus bagi Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah yang khusus bagi Allah, ini mencakup 3 hal. Yang pertama berkaitan tentang rububiyah, perbuatan Allah, penciptaan, kepemilikan, pengaturan alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya masuk ke dalam makna Ar-Rabb, yang kita selalu mengatakannya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah azza wa jalla, Rabb semesta alam, penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa meyakini dan mengaku ada selain Allah azza wa jalla yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, sungguh ia terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam bab ar-rububiyah. Ini pertama. Kemudian kedua, di dalam al-uluhiyah, terkait tentang ibadah. Ia berikan ibadahnya yang seharusnya murni untuk Allah azza wa jalla diberi kepada selain Allah. Ini syirikat di dalam hal ibadah. Dan yang ketiga, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ia samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini syirik. Dan yang saya sebutkan ini merupakan definisi kesyirikan secara umum. Adapun kesyirikan menurut definisi pengertian yang lebih khusus adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kesyirikan yang dahulu diberantas oleh Nabi, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke akar-akarnya. Kesyirikan di dalam hal ibadah.